Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man alifal masjid alifahullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir di rumah Allah, menjalankan perintah Allah ikut cara yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh dengan berjamaah, yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan sedikit mudzakarah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan mudzakarah kita kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram bab salatul jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah yang paling belakang. Sedangkan seburuk-buruk shaf bagi perempuan adalah yang paling depan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Khairu sufi fi rijal awwaluha, ay afdalu sufi fi rijal wa aqsaruha sawaban awwaluha. Ya, sebaik-baik shaf laki-laki itu yang pertama. Kenapa? Yang paling banyak pahalanya.
Semakin jauh dari imam, semakin sedikit pahalanya. Berbanding sebalik dengan apa? Perempuan. Kalau perempuan semakin jauh dari imam, semakin besar pahalanya. Ini kalau perempuan sholat bersama laki-laki, jemaahnya. Beda kalau perempuan jemaah perempuan. Biqul hadis targhib fi shafil awal wa tahdhir an ta'akhuri anhu. Ini hadis mendorong agar kita mengisi shaf yang pertama dan larangan dari mengisi shaf yang paling belakang. Abdul sufu bin nisa in kunna ma'arijal akhiruha. Sebaik-baik shaf perempuan jika mereka sholat bersama laki-laki yang paling belakang. Wa dalamahu anna sufufin nisa idza kunna fi makanin akhar ka sufufir rijal afdaluha awwaluha wa aqalluha sawaban akhiruha. Nah, mafhum hadis menunjukkan bahwasanya shaf wanita jika mereka sholat khusus perempuan, pesantren perempuan, madrasah khusus perempuan, ya imamnya perempuan, maka shaf wanita sama dengan shaf laki-laki. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling depan, yang paling sedikit pahalanya yang paling belakang. Masyru'iyatu ittisafun nisa sufufan kasufufir rijal. Disyariatkan wanita buat shaf seperti shaf laki-laki. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fa qumtu ay yasarihi fa khada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i fa ja'alani an yamini muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, satu malam saya pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian saya berdiri di samping kiri beliau. Lalu Nabi SAW memegang kepalaku dari belakang dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Fiqhul hadis. Jawazu mabiti shabi al-mumayyiz inda maharimihi ma'az zawji. Ini hadis menjelaskan boleh bagi satu orang anak yang mumayyiz, anak yang sudah hampir dewasa, bermalam di rumah mahramnya perempuan walaupun suami perempuan tadi ada di rumah. Ini bibi misalnya kan, rumah bibi, rumah tua, suaminya ada, kita boleh nginep di rumahnya. Istihbabu qiyamil lail, ini hadis menjelaskan sunnah sholat malam. Masyru'iyatul jamaah fi sholatin nafilah, disyariatkan, maknanya diperbolehkan sholat berjamaah dalam sholat sunnah. Rasulullah kan sedang sholat tahajud sendirian, kemudian Abdullah bin Abbas datang ikut berjamaah. Maknanya sholat tahajud berjamaah boleh. Sunnah enggak sunnah, boleh. Alasannya, ya kan kata ulama, sekiranya sholat tahajud, duha, misalnya, sholat-sholat yang hari ini kita kerjakan sendirian, sunnah dikerjakan berjamaah, niscaya Nabi akan memerintahkannya. Nah, sholat tahajud berjamaah sama sendiri, pahalanya sama. Ya, nggak ada kelipatan. Kalau sekiranya pahalanya berbeda, niscaya Rasulullah akan memerintahkan untuk berjamaah supaya pahalanya lebih besar. Jawadul i'timam biman lam yanwi al-imamah. Ini hadis menjelaskan boleh bermakmum dengan orang yang tidak niat jadi imam. Kalau imam itu nggak disyaratkan, nggak diwajibkan niat jadi imam, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam wajib niat jadi
imam. Kalau enggak sah sholatnya imam. Sholatnya imam enggak sah karena sholat Jumat wajib berjamaah. Tapi selain sholat Jumat, enggak disyaratkan untuk sholat berjamaah imam niat jadi imam. Imam kita enggak niat jadi imam. Ada orang sholat sendiri, tiba-tiba kita masuk sholat di belakangnya tanpa menepuk bahunya untuk kasih kode kalau kita ingin berjamaah. Ini pun sah. Tapi kalau makmum tidak niat jadi makmum, tapi ngikuti imam, sholatnya batal. Sihatu sholati man shalla ayasari imam. Ini hadis menjelaskan sah sholat di sebelah kiri imam. Kalau kita sholat sebelah kiri imam sah, tapi yang paling utama sebelah kanan. Ini kalau sholat berdua, sholat laki-laki sama laki-laki berdua, kan satunya di belakang imam, tapi satunya di samping imam. Sebaiknya sunnahnya sebelah kanan. Kalau sekiranya sebelah kiri bagaimana? Ya, kita mau sebelah kanan imam. Orang kita masuk masjid, orang sholat di pojok, pas pinggir sana. Mana bisa kita sebelah kanannya tembok. Kita ingin sholat berjamaah, mau nggak mau masuk di sebelah kiri, ini pun sah. Tapi kalau sebelah kanan kosong, sunnahnya sebelah kanan. Al-amal yasir di sholat la yuksiduha. Gerakan sedikit dalam sholat tidak membatalkan sholat. Bergerak sedikit. Masyuriyatu inqidal jamaah bisabi al-mumayyiz ma'al imam. Dan sah sholat berjamaah dengan anak kecil yang mumayyiz berserta imam. Wa ilaihi dhahaba Syafi'i min ghairi farqin bainal fardhiyah wan nafilah. Inilah pendapat Imam Syafi'i tanpa ada perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu, sholat sunnah boleh kita berjamaah dengan anak mumayyiz yang sholatnya sah. Anak laki-laki umurnya 11 tahun, 10 tahun, kita ajak sholat berjamaah, hukumnya sah, boleh menurut Imam Syafi'i. Wa Abi Hanifah annaha tan'aqidu fin nafli faqad dunal fardhi. Kalau Imam Abu Hanifah boleh berjamaah sama anak kecil dalam sholat sunnah saja, enggak boleh dalam sholat fardu. Sholat fardu enggak sah kalau berdua dengan anak kecil. An Anas radhiyallahu anhu. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakuntu wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat. Kemudian saya dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Masyuriyatu dukhuli ra'isil qaum baita di ra'iyatihi li khalis surun alaihi. Disyariatkan, misalnya dianjurkan bagi para pemimpin kaum, para petinggi-petinggi untuk apa? Datang ke rumah sebahagian rakyatnya untuk menyenangkan mereka. Ini Nabi datang ke rumah-rumah sahabat. Kemudian beliau mengerjakan sholat sunnah di rumah sahabat tadi. Bagi orang-orang besar datang. Misalnya kalau kira-kira Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat datang ke rumah ibu-ibu, seneng apa enggak kira-kira? Seneng kali lah, ya kan? Itu sampai meninggal nggak lupa itu, teringat. Jadi satu kebanggaan, ya, bagi kita. Maka bagi orang-orang besar ini ya sebaiknya silaturahmi. Nah, ke rumah apa? Ya orang-orang kecil untuk menyenangkan.
Mazidu tawadu'ir Rasul wa makarimi akhlaqihi. Dan ini hadis menjelaskan begitu tingginya tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya yang mulia. Nabi ini tawadhu, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya seluruh para nabi, pemimpin seluruh anak manusia. Abdul khalqi alil itlaq, sebaik-baik makhluk secara mutlak. Beliau lebih baik daripada seluruh malaikat dan seluruh manusia. Nah, ternyata kemuliaan beliau ini enggak menghalangi beliau untuk apa? Datang ke rumah orang-orang kecil. Setiap jumpa anak-anak mesti uluk salam. Assalamualaikum, beliau salami. Jadi jumpa anak kecil di jalan, beliau akan salami, salaman. Kemudian kadang-kadang anak kecil diajak apa? Diajak bercanda sama Rasulullah SAW. Ya, sering beliau bawa cucunya. Gitu. Ini tawadhu, orang hebat tapi nggak menunjukkan kehebatannya. Biasa saja di hadapan rakyatnya. Kan sering beliau ini lari-lari sama Aisyah. Tengok sama orang lomba lari sama istrinya. Saya kira kalau jadi pemimpin orang besar malu kayak gini ini. Tengok ya. Nah, beliau ya untuk menyenangkan istri biasa. Karena saking tawaduknya apa? Rasulullah. Jawab salat nafilah jamaah. Hadis menjelaskan boleh salat sunnah jamaah. Ini hadis yang kedua menjelaskan. Ta'yin mauqifil ma'mumain minal imam idza kanu rijalan aw aqwalan. Penentuan tempat makmum dari imam jika mereka laki-laki dan anak-anak. Kalau cuma dua orang dewasa, satunya anak-anak laki-laki, ya orang dewasa sama anak laki-laki. Apa anak-anak tadi satu saf. Dan orang dewasanya saf pertama, anak-anaknya saf kedua. Jadi orang dewasa sama anak-anak satu saf. Orang cuma berdua sama anak kecil. Kemudian kalau ada perempuan di belakang saf laki-laki sendirian. Ini khusus untuk perempuan. Ya, kalau laki-laki sholat sendirian di belakang saf hukumnya makruh menurut pendapat Imam Syafi'i. Nggak dapat pahala sholat berjamaah. Kalau laki-laki sendirian, beda sama perempuan. Masuriyatut ta'khirin nisa an sufufir rijal wa qiyamul mar'a saffan wahdahu idza lam yakun ma'aha ma yadhmu ilaihi minan nisa. Disyariatkan wanita ini ada di belakang dari saf laki-laki dan wanita berdiri dalam saf sendirian jika tidak ada perempuan lain. Salah ya? Nah, ini harus dilanjutkan habis waktu. Nah, ini alhamdulillah hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekurangan dari diri saya sendiri. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Ini pertanyaan bebas, nggak harus berhubungan dengan materi.